Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan mengetengahkan atau menceritakan tentang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya yakin kita semua mengenalnya dengan baik, karena terkenalnya sosok yang akan kita bicarakan ini terlebih ada satu momentum di mana momentum tersebutlah yang mengabadikan nama seorang Bilal bin Rabah. Paling tidak ada dua hal yang menjadi catatan penting tentang Bilal bin Rabah ini. Yang pertama adalah kesabaran beliau. Kesabaran beliau menanggung siksaan dan penindasan dari pemuka-pemuka Quraisy yang tidak rela seorang Bilal bin Rabah yang ketika itu statusnya adalah seorang budak di tengah-tengah mereka berani mengikrarkan dan menampakkan keislamannya, keimanannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua tentu adalah sosok Bilal bin Rabah sebagai seorang muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu dari 3 orang muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini tentu kita ingin mengenal lebih dekat tentang Bilal bin Rabah, beberapa informasi tentang beliau, juga tentu pelajaran-pelajaran serta hikmah-hikmah yang tentunya sangat berharga bagi kita tentang perjalanan hidup Bilal bin Rabah ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, Bilal bin Rabah sebagaimana namanya, beliau adalah putra seorang yang bernama Rabah, sementara ibunya bernama Hamamah, seorang budak hitam, sehingga Bilal bin Rabah juga berkulit hitam, perawakannya tinggi, dikatakan tingginya melebihi rata-rata, tetapi kurus, rambutnya lebat dan kulitnya sangat hitam. Beliau lahir dari kalangan budak yang ada di kota Mekah, orang tuanya berasal dari Habasyah. Karena itu Bilal juga berstatus sebagai budak. Beliau konon budak di sebuah keluarga yang bernama Bani Jumah, salah satu keluarga inti dari klan Bani Abdiddar. Beliau budak yang dimiliki oleh anak-anak yatim, oleh suatu keluarga yang terdiri dari anak-anak yatim. Ketika sang ayah meninggal, atau sebelum sang ayah meninggal, ayah dari keluarga tersebut meninggal, beliau orang tua dari anak-anak yatim itu mewasiatkan agar Bilal ini dijaga atau diawasi oleh Umayyah bin Khalaf, seorang pemuka Quraisy pada saat itu. Maka jadilah Bilal sebagai budak di tengah-tengah mereka, kemudian di bawah pengawasan seorang Umayyah bin Khalaf. Bilal bin Rabah termasuk orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Bukan hanya itu saja, beliau juga termasuk orang yang pertama-tama berani menampakkan dan mensyiarkan keislamannya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ada 7 orang yang pertama-tama menampakkan keislamannya. Beliau sebutkan yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tentunya, kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, berikutnya ada Ammar bin Yasir, kemudian ibunda beliau Sumayyah, kemudian Bilal bin Rabah, yang keenam Suhaib Ar-Rumi, kemudian ada Miqdad ibnul Aswad. Tentunya orang-orang kafir Quraisy tidak senang dengan keislaman mereka semua, akan tetapi mereka tidak berani mengusik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena posisi Abu Talib di tengah mereka. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu juga tidak tersentuh karena beliau memiliki keluarga besar yang juga sangat loyal dan sangat menyayangi serta melindungi beliau. Sementara sahabat-sahabat yang lain mereka adalah orang-orang lemah,
tidak punya keluarga besar, bahkan sebagian besar di antara mereka berstatus sebagai budak seperti Bilal bin Rabah, sementara Suhaib Ar-Rumi adalah seorang pendatang. Sehingga orang-orang kafir Quraisy itu, terlebih mereka yang memiliki tabiat kasar, kemudian tidak memiliki rasa kasih sayang sedikit pun, begitu berani terhadap mereka. Mereka melakukan penyiksaan, memaksa para sahabat itu untuk murtad, kembali memeluk agama mereka dan mengingkari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sumayyah ibunda Ammar bin Yasir berakhir dengan kematian, dibunuh oleh Abu Jahal laknatullah alaihi. Adapun sahabat-sahabat yang lain, mereka ketika matahari sudah berada di atas ubun-ubun, ketika panas sangat terik sekali, orang-orang kafir itu memaksa sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan masyarakat lemah ini untuk mengganti baju mereka dengan baju besi, baju yang biasa dipakai untuk berperang dan itu terbuat dari logam, kemudian mereka jemur di bawah terik matahari. Panas matahari saja apabila kita berada di Jazirah Arab sana sudah tidak terperikan, apalagi jika dilapisi kulit ini dengan logam seperti itu, tentu panasnya semakin terik. Mereka menyiksa, bahkan membaringkan sahabat-sahabat itu di atas tanah yang juga panas, memukuli mereka, mencambuk mereka. Bahkan Bilal bin Rabah konon di atas dadanya ditaruh batu yang sangat besar. Kemudian mereka, orang-orang kafir Quraisy itu memaksa para sahabat untuk mengucapkan kata-kata atau mengikrarkan bahwa mereka tidak lagi mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka juga meminta atau memerintahkan sahabat-sahabat yang disiksa itu, di bawah tekanan itu, untuk mencaci dan mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat itu ketika siksaan sudah semakin berat dan mereka tidak mampu menahankannya, maka tentunya dengan perasaan yang sangat takut, dengan perasaan yang sangat menyesal, mereka mengikuti kehendak orang-orang Quraisy itu, sehingga akhirnya mereka dilepaskan dari siksaan tersebut. Namun pemirsa yang dirahmati Allah, tidak demikian halnya dengan Bilal bin Rabah. Insya Allah setelah jeda berikut akan kita lanjutkan bagaimana kisahnya.